251 merebut peluang, menerobos, percobaan ke-6. Setelah menyaksikan bagaimana tanaman di Gunung Saagot tumbuh dengan kecepatan yang gila dan mengerumuni Saagot Hall, sebagai Guardian Doulos yang menugaskan diri mereka sendiri untuk melindungi Pulau Saagot, tidak mungkin mereka hanya bisa menonton. Di udara, Saagot Douluo Bosaiksi akhirnya mampu menghentikan kemajuan tombak Kaisar Biru Perak yang dominan sebelum jatuh di Saagot Hall. Dengan ledakan pukulan, tabrakan kuat dibuat. Gelombang suara besar mengancam akan memekakkan telinga semua orang saat cincin gelombang berwarna merah menyebar dari mana tombak Kaisar dominan Perak Biru meledak. Bahkan dengan kekuatan Saagot Douluo Bosaiksi, dia juga berhenti di udara saat dia mengeluarkan segenggam gelombang biru samar dan memblokir gelombang kejut yang disebabkan oleh ledakan tombak. Sebelum Blue Silver Tyrant Emperor Spear akan terkena serangan Bosaiksi, Tang San sudah memutuskan hubungan antara dia dan itu, sementara Bosaiksi menemukan bahwa tombaknya ini tampak menakutkan dan tidak ada duanya, tetapi dalam kenyataannya, tubuh tombak memiliki beberapa kekuatan roh. Tepat ketika dia akan menghadapinya secara langsung, itu sudah melambat. Ditambah pemutusan hubungan dengan Tang San, itu menyebabkan kekuatan penetrasi fokus yang menakutkan gagal dibawa keluar sepenuhnya. Meski begitu, kekuatan serangannya membuat Bosaiksi menggigil di dalam hatinya. Jangan menghalangi tanaman itu. Bosaiksi sepertinya menyadari sesuatu. Dia berhenti di udara sebentar, dan memblokir gelombang kejut yang tersebar dari tombak Kaisar dominan Perak Biru, yang membutuhkan kekuatan jiwa sesaat sampai tingkat tertentu. Dan durasi waktu yang singkat inilah yang menandai waktu kedatangan tanaman di depan Saagot Hall. Kehati-hatian Bosaiksi masih terlambat selangkah. Melindungi Pulau Saagot dan Saagot sendiri telah lama menjadi arahan yang mengakar kuat di benak Guardian Doulos 7 Pilar Suci Saagot. Menghadapi intensitas tanaman, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apa-apa? 7 dari mereka hampir bergerak pada saat yang sama dan kekuatan roh yang kuat meledak untuk menghentikan tanaman yang datang dari segala arah. Mereka bahkan menggunakan status avatar roh mereka sendiri untuk menghentikan merayap. Dahi Tang San berkelebat saat merek Trisula emas berkedip. Hal yang dia inginkan telah datang. Karena Wali Doulo 7 Pilar Suci Saagot mengambil bagian dari uji coba ke-6, kesulitan uji coba telah meningkat, dan batasannya dilanggar. Izin khusus untuk memberikan peserta uji coba meninggalkan tempat pengujian berlaku. Meninggalkan perimeter Pulau Saagot akan dianggap lulus uji coba. Bukan hanya Tang San yang menerima pemberitahuan itu. Saagot Douluo Bosaiksi dan 7 Guardian Douluo juga menerima pemberitahuan yang sama. Mereka tercengang, namun alis Bosaiksi bergerak lebih kencang. Sosok merah terbang ke dasar Gunung Saagot dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada saat inilah tanaman Saagot Mountain didesak oleh Tang San untuk menyerang Saagot Hall. Tang San memikirkan hal ini segera 3 hari yang lalu, ketika dia meminta Bosaiksi untuk mengadakan tantangan di dasar Gunung Saagot. Alasan dia ingin bertarung di sini bukan karena dia ingin menggunakan domain perak biru untuk bertarung dengan Bosaiksi. Ketika dia mencapai tahap yang sama dengan Bosaiksi, kekuatan domain Tang San saat ini tidak akan berpengaruh padanya. Alasan dia memilih di sini bukan karena ada pohon. Menyerang Saagot Hall akan menghasilkan penyelamatan Bosaiksi, dan kemunculan 7 pilar suci Guardian Doulos memberi Tang San kejutan yang menyenangkan. Dia sudah menghitung bahwa ketika dia menyerang Saagot Hall, Guardian Doulos tidak akan pernah tinggal diam. Dengan menahan Bosaiksi, mereka pasti akan memberikan segalanya untuk menghentikan serangan tanaman. Pada kenyataannya, apakah itu tombak Kaisar Biru Perak yang dominan atau tanaman, Tang San tidak akan benar-benar menyerang Saagot Hall dengan serius. Dia terlalu pintar untuk itu. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia benar-benar menyerang Saagot Hall, maka Guardian Doulos dan Bosaiksi akan menerima perintah untuk menyerangnya. Apa gunanya melanggar harga diri Saagot? Oleh karena itu semua serangannya memiliki reservasi. Apakah tombak atau susunan tanaman yang dihasilkan dengan domain perak biru, mereka hanya akan mencapai Saagot Hall alih-alih benar-benar mengarah pada kehancuran. 7 pilar suci Guardian Doulos telah jatuh cinta padanya, dan pada saat yang sama, hasilnya juga persis seperti yang diprediksi Tang San. Sekarang Tang San berada dalam perlawanan sengit di bawah serangan Bosaiksi. Pemblokiran serangannya dari Guardian Doulos berarti bahwa mereka telah mengambil bagian dari persidangan. Mempertimbangkan kekuatan Shrek Six, jika mereka mengambil percobaan saat berada di bawah serangan Bosaiksi dan 7 pilar suci Guardian Doulos, mereka bahkan tidak akan memiliki peluang 1/10.000 untuk berhasil.
Seagot adil, jadi, persidangan secara alami akan berubah lagi. Jika percobaan ke-6 bisa mengalami kesulitan karena jalan pintas di percobaan kelima, maka Seagot pasti akan mengatakan sesuatu jika percobaan ke-6 mengalami peningkatan kesulitan dengan selisih yang besar. Justru karena inilah situasi saat ini terjadi. Ketika Tang San harus menghindari pencarian kekuatan jiwa dan kekuatan roh bos Saixi sebelumnya, dia sudah mundur ke dasar Gunung Sagot. Dengan meninggalkan perimeter Pulau Sagot, itu berarti bahwa begitu dia memasuki laut berbentuk cincin, percobaan ke-6 yang sangat sulit ini akan berlalu dan dia tidak perlu peduli dengan joystick yang terbakar. Namun, melihat laut berbentuk cincin yang berjarak sekitar rumah, Tang San tidak mundur tetapi malah menyerang ke depan. Tepat ketika dia menyerbu ke depan, cahaya merah telah melesat melewati lokasi sebelumnya dan menghantam pantai di dasar Gunung Sagot dengan keras. Dalam ledakan yang mengerikan itu, pantai muncul dengan diameter 100 meter, kawah sedalam 10 meter. Air laut dari laut berbentuk cincin bahkan mulai mengisinya. Bos Saixi sudah muncul di lokasi itu. Jika Tang San mundur lebih awal, maka dia akan terkena langsung oleh satu pukulan dari Bos Saixi itu. Saat ini, Tang San tiba-tiba melompat dari Gunung Sagot. Alih-alih menghindar, dia langsung menerjang Bos Saixi dengan pancaran cincin roh ke-8-nya. Cincin gelombang merah menyebar satu demi satu menuju Bos Saixi. Ini adalah skill roh ke-8-nya, Blue Silver Orca Slash. Pusing 3 detik yang dipaksakan. Dan pada saat yang sama, Tang San berputar di udara untuk satu putaran dan kaki kirinya langsung mengayun ke bawah. Itu membawa lingkaran cahaya seperti bulan sabit yang jatuh dari langit, lurus ke arah kepala Bos Saixi. Kali ini, bahkan Bos Saixi sendiri merasa heran. Tang San menggunakan semua upaya dan kebijaksanaannya untuk menciptakan peluang yang sangat menguntungkan ini, jadi secara logis, tidak peduli apakah dia berjubah atau diteleportasi, dia pasti akan melarikan diri dari jangkauan seranganku. Tapi mengapa dia memilih untuk menyerang langsung? Mungkinkah dia mengira serangannya bisa melawanku untuk memungkinkan dia masuk ke laut berbentuk cincin? Bagaimana itu bisa terjadi? Bos Saixi tidak berpikir lebih jauh. Menghadapi pemukul keras ganda Tang San, kaki kirinya menginjak tanah dengan ringan, dan gelombang besar naik dari bawah. Itu bukan gelombang nyata, tetapi gelombang yang hanya terbentuk dari energi. Kerumunan kuat Tang San yang menekan keterampilan roh ke-8 sebenarnya dihancurkan oleh gelombang energi ini, dan bahkan tidak mendarat di Bos Saixi. Gelombang Bos Saixi adalah perpaduan lengkap dari kekuatan rohnya, dan kali ini dia menyelesaikan proses peleburan pada saat yang sama ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya. Ini adalah kekuatan sejati Sagot Douluo. Pada saat yang sama, kaki kiri Tang San menurunkan Orca Evil Axe-nya dari langit ke kepala Bos Saixi. Keterampilan tulang roh 100.000 tahun bukanlah hal yang bungkuk. Gelombang besar yang menghancurkan Blue Silver Orca Slash terpotong olehnya. Kapak pijar merah bercahaya itu menyerang seperti sambaran petir. Menghadapi serangan Tang San, Bos Saixi bahkan tidak bergerak. Dia hanya membuat gerakan sederhana. Tangan kanannya berbalik dan telapak tangannya menjadi seperti pisau, lurus ke arah kaki kiri Tang San. Telapak tangan itu tampak sangat ringan, tetapi bagi Tang San yang pernah ditampar langsung ke dasar laut pasti akan tahu betapa kuatnya ini. Tapi dia masih bertahan dalam menendang. Boom! Tidak peduli seberapa bagus keterampilan tulang roh 100.000 tahun itu adalah fakta yang kuat bahwa perbedaan antara kekuatan jiwa dari kedua belah pihak sangat jauh. Bos Saixi bahkan tidak bergeming, tetapi Tang San jatuh secara diagonal seperti bom. Begitu cepat, lebih cepat dari kecepatan kekuatan Bai Cheng Xiang dari sosis bayangan cermin yang dia gunakan. Dengan tamparan yang membuat Tang San terbang, Bos Saixi tiba-tiba menyadari sesuatu dan menggumamkan, "Oh sial." Ketika dia menamparkan kapak jahat Orca Tang San, dia jelas merasakan Tang San mengerahkan Golden Invincibility lagi. Dan sekarang, dia sudah terbang sangat jauh. Terima kasih atas tumpangannya, senior gelombang-gelombang-gelombang. Suara Tang San datang dari udara. Tepat ketika Bos Saixi ingin mengejar, dua balok emas jatuh dari langit, memaksanya untuk menghadapinya. Tabrakan pada level roh terjadi sekali lagi, dan hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Tang San sekarang bahkan berdarah dari mata, lubang hidung, telinga dan mulutnya, tetapi dia tidak bisa menahan tawanya. Bos Saixi tidak mengejar lagi, dan menghilangkan gelombang kejut kekuatan roh. Dia menghela nafas kecil dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya surga menginginkan hasil ini.
Anak ini memang bakat yang diberkati oleh yang di atas. Cobaan seperti itu telah diatasi dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana saya bisa menolak permintaan Lord Sagot? Di udara, merek trisula di dahi Tang San mengeluarkan cahaya keemasan untuk keenam kalinya. Cahaya itu kemudian pecah dan pecahannya memasuki tubuhnya sendiri. Kemudian sebuah pemberitahuan datang, dengan kebijaksanaan dan kekuatan, kamu selamat dari serangan Sagot Douluo dan 7 pilar suci, Guardian Douluos, menyelesaikan percobaan ke-6 dengan kredit tambahan. Afinitas dengan Sagot meningkat sebesar 20%, menjadi total 70%. Melarikan diri dari perimeter Pulau Sagot tidak berarti seseorang harus memasuki laut berbentuk cincin. Perimeter berarti kisaran-kisaran proyeksi pulau. Alasan Tang San menyerang Bo Saixi tentu saja bukan karena serangan itu mendarat, tetapi karena serangan balik Bo Saixi yang menakutkan. Menggunakan Golden Invincibility untuk melindungi dirinya sendiri, dan perhitungan sudutnya, gelombang kejut yang kuat itu berhasil mengirimnya pergi secara diagonal. Pada saat Bo Saixi berpikir untuk bereaksi, Tang San telah meninggalkan jangkauan yang diproyeksikan Pulau Sagot. Mata ajaib ungu adalah lapisan gula pada kue, menghancurkan kesempatan terakhir yang dimiliki Bo Saixi untuk menghentikannya. Tanaman Pulau Sagot kembali normal tanpa dukungan domain perak biru, dan mereka secara bertahap mundur. 7 wali Douluo yang tahu mereka melakukan kesalahan telah terbang ke Bo Saixi dan berlutut dengan satu lutut. Yang mulia, kami salah. Tolong hukum kami. Bo Saixi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang, itu adalah kehendak surga. Kamu tidak bisa disalahkan. Dia terlalu pintar. Bangun. Tang San jatuh dari langit dalam kelurusan vertikal yang hampir sempurna, dan menabrak laut berbentuk cincin dengan percikan. Dari pertempuran yang sangat intens hingga keadaan santai saat ini, dia hanya merasa bahwa anggota badan dan tulangnya telah tercerai-berai. Terutama kejutan di otaknya yang disebabkan oleh 2 tabrakan kekuatan roh. Daya apung air laut mengangkatnya ke permukaan, dan saat dia berbaring diam di atas air laut, Tang San dengan rakus menghirup udara segar yang asin. Sidang akhirnya selesai. Meskipun kekuatan Sagot Douluo jauh lebih menakutkan daripada imajinasinya, dia masih melewati percobaan ke-6 dan memperoleh hingga 20% afinitas dengan Sagot sebagai hadiah. Meskipun dia bergantung pada kebijaksanaannya sendiri untuk berhasil, di seluruh proses, kekuatan jiwanya, kekuatan roh dan kekuatan mentalnya semuanya telah habis sampai batas tertinggi. Dengan kekuatannya sebagai spirit Douluo, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sakit dan lunak, tidak mampu bekerja sedikit pun karena kelelahan dan cedera telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi pikirannya luar biasa santai. Bagaimana Tang San bisa melewati cobaan ini pasti tidak bisa digambarkan dengan kata beruntung. Dari awal ketika dia membiarkan teman-temannya melarikan diri, untuk bertarung melawan Bo Saixi dengan akal, dan sampai saat terakhir ketika dengan putus asa mencari cara untuk menyelesaikan persidangan, semuanya bisa dikatakan sebagai kombinasi sempurna dari kekuatan dan kebijaksanaannya. Kekuatan padat datang dari bawah air laut, yang tidak dilawan Tang San dan membiarkannya mendorongnya ke dasar Gunung Sagot. Dia hanya merangkak ketika tubuhnya bersentuhan dengan pantai, dan dia berjalan ke pantai dengan susah payah. Sagot Douluo Bo Saixi dan Guardian Douluos 7 pilar suci Sagot semuanya berdiri di sana, menatapnya dalam diam. Tidak diragukan lagi, ini adalah Tang San yang sangat gelisah sekarang, tetapi di mata 8 orang kuat di Pulau Sagot, dia tampaknya telah menjadi orang lain. Di Sagot Nine Trials, percobaan ke-6 adalah yang paling penting, dan juga salah satu dari hidup dan mati. Melewati uji coba ini berarti bahwa kedudukan Tang San di Pulau Sagot telah dinaikkan ke tingkat lain secara langsung. Itu setidaknya memiliki kedudukan yang sama dengan Guardian Douluos dari 7 pilar suci. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, senior. Tang San membungkuk sedikit ke arah Bo Saixi. Bo Saixi melambaikan tangan kanannya sedikit dan kekuatan lembut menangkap tubuh Tang San, membuatnya tidak bisa membungkuk. Aku tidak menunjukkan belas kasihan padamu, jadi kamu tidak harus seperti ini. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa aku akan membunuhmu, kan? Tang San tersenyum pahit, lebih tepatnya, itu membunuhku dengan wajar, ya. Mata Bo Saixi berkedip, dan aura tajam membuat Tang San menghembuskan udara panas dari lubang hidungnya. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri tegak, tetapi dia tidak mempermasalahkan situasinya dan bahkan tersenyum pada Bo Saixi. Sekarang kamu tidak ingin membunuhku lagi. Apakah itu membuatmu galak di luar lembut di dalam? Entah sudah berapa tahun sejak aku merasakan kecemburuan di kepalaku.
Tapi sekarang aku melihatnya, Lord Sagot tidak salah dalam memilihmu. Anda mungkin berada di level yang sama dengan kami dalam hal bakat pelatihan, tetapi Anda memiliki banyak sifat yang tidak kami miliki. Mungkin ini sebabnya Lord Sagot memilihmu. Tetapi pada saat yang sama, di balik manfaat yang luar biasa, akan ada risiko yang sangat besar. Jika perkiraan saya benar, ketika saya benar-benar menyelesaikan Sagot Nine Trials, maka akan ada kerugian tertentu bagi Anda. Anda akan merasa sangat sulit untuk menerima kehilangan seperti itu. Manusia itu egois, dan bahkan kamu yang sangat dekat dengan dewa, sama egoisnya. Tapi kamu adalah hieropan Pulau Sagot, dan aku mengambil 9 ujian Sagot, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Kamu bahkan bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di pulau ini bisa melakukannya. Anda ingin memusnahkan saya, siapa yang menjadi ancaman bagi Anda? Maka Anda hanya bisa melakukannya dalam uji coba, sebagaimana yang diharapkan. Ada juga hal lain yang aku duga juga. Kuda Laut Douluo pernah berkata bahwa jika ujian kelas hitam tidak dapat dilewati, maka hasilnya hanya kematian. Tapi aku dapat memberitahumu bahwa kamu adalah orang yang baik. Jika aku mati di sini hari ini, dan mitra saya tidak dapat menyelesaikan percobaan ke-6 mereka karena serangan Anda tidak akan membiarkan mereka mati. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, dengan otoritas Anda sebagai hieropan, Anda harus dapat mengampuni mereka dari kematian. Percobaan ke-6 dimulai, saya membiarkan mereka pergi lebih dulu karena takut mereka terjebak dalam baku tembak. Mereka adalah saudara kandung saya, dan jika saya menghadapi kemarahan yang mengancam jiwa, mereka tidak akan pernah ragu untuk menyelamatkan saya. Kekuatan Anda terlalu kuat, jadi saya memilih untuk menghadapi cobaan Anda sendiri. Saya pikir ini harus menjadi satu-satunya krisis saya di Pulau Sagot. Setelah menyelesaikan persidangan ini, Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan lain untuk membenarkan membunuh saya, dan tentu saja Anda akan menyerah untuk membunuh saya. Penjaga Douluo dari 7 pilar suci yang berdiri di belakang Bos Saixi menjadi terbelalak dan mulut terbuka setelah mendengar apa yang dikatakan Tang San. Analisisnya dapat dikatakan sebagian besar tidak berdasar, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Sagot Douluo, hieropan Bos Saixi, yang dilatih ke tahap menjadi perwujudan surga, sebenarnya melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang tidak stabil. Jelas betapa kata-kata Tang San memengaruhinya. Sebuah helaan napas panjang keluar dari mulut Bos Saixi. Aku tidak menyangka kamu akan secerdas ini dengan penilaian yang begitu tajam. Meskipun tebakanmu tidak sepenuhnya benar, itu tidak terlalu jauh dari sasaran. Bagaimanapun juga, aku harus mengucapkan selamat padamu, tentang berhasil melewati percobaan ke-6. Anda benar bahwa setelah melewati percobaan ke-6, saya sudah tidak memiliki peluang untuk membunuh Anda. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Krisis Anda belum berakhir. Karena kecuali Anda menyelesaikan semua 9 dari cobaan itu, kamu berisiko diambil alih. Selama kamu memiliki bahkan satu percobaan yang tidak lulus, kamu pasti akan mati. Tang San mengangguk, terima kasih banyak atas pengingat Anda. Saya pikir mitra saya juga harus menerima pemberitahuan mereka sekarang. Saya masih harus merepotkan Anda untuk ini, senior, tolong jangan beritahu mereka apa yang diucapkan, dan jangan beritahu mereka tentang kondisi yang tepat dari uji coba saya. Bos Saixi menatap Tang San dalam-dalam, dan Guardian Doulos dari 7 pilar suci memiliki rasa hormat yang lebih baru terhadapnya di mata mereka. Kamu adalah pemimpin kelompok yang hampir sempurna. Kamu tidak hanya dapat memimpin pasanganmu ke jalan yang paling benar, kamu juga dapat memikul beban ketika menghadapi bahaya. Baiklah, aku berjanji padamu. Kamu hanya punya waktu paling lama 7 hari untuk tenangkan dirimu. Ketika kamu merasa tubuhmu telah pulih sepenuhnya, bawa Ning Rongrong dan Xiao Wu ke atas gunung dan temukan aku di Sagot Hall untuk percobaan ke-7-mu. Setelah mengatakan ini, Bos Saixi perlahan berbalik ke arah Sagot Hall. Pada saat ini, dia tampak agak lebih tua. Setelah berhenti sejenak, dia naik tangga ke gunung Sagot alih-alih terbang. Selangkah demi selangkah dia berjalan. Penjaga Douluo dari 7 pilar suci berada di belakang. Melihat mereka berjalan semakin jauh, Tang San menghela nafas panjang dan langsung duduk di tanah. Sekarang dia benar-benar santai dan bergumam pada dirinya sendiri, pertaruhanku benar-benar tepat. Sangat dekat, sangat dekat. Sebenarnya, Tang San sendiri tidak yakin jika Bos Saixi tidak akan membunuhnya. Sebelum persidangan ke-6 dimulai, semuanya hanya spekulasinya, dan ketika pertempuran dimulai,
Niat membunuh yang ditentukan Bos Saixi yang dilepaskan melalui kekuatan rohnya hampir membuat Tang San kehilangan semua akalnya, tetapi itu juga karena itu, potensinya terstimulasi, melampaui batas, dan dia mampu tampil dengan sangat baik. Tetapi bahkan setelah melewati percobaan ke-6, dia merasa tidak akan bertahan sama sekali. Hanya surga yang tahu apakah Bos Saixi akan menentang kehendak Sagot untuk membunuh Tang San. Dia tahu kemampuannya sendiri dengan sangat jelas, dan dia juga mengerti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melampaui dia di masa depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Sagot adalah eksistensi ilusi dan tidak berwujud, dan jika Bos Saixi menentang keinginannya sebagai hieropan, hasilnya akan tidak pasti. Yang pasti dia akan mati. Kenyataan membuktikan bahwa Bos Saixi seperti yang dia duga, baik hati, dan memiliki rasa hormat yang lebih dalam terhadap Sagot daripada yang dia bayangkan. Sampai mereka pergi, krisis Tang San yang datang dari percobaan ke-6 akan benar-benar berakhir. Merasa tidak nyaman, Tang San memilih untuk berbaring saja di pantai. Kelembutan pasirnya senyaman bantal. Sejak tiba di Pulau Sagot, ini adalah pertama kalinya dia merasa sesantai ini. Dia adalah otak sebenarnya dari Shrek Seven. Pada hari-hari biasa, bahkan di sela-sela latihan, para sahabat bisa beristirahat dengan santai, tetapi dia tidak bisa, karena dia harus mengkhawatirkan banyak hal tentang cobaan yang harus mereka hadapi. Sekarang, semuanya menjadi lebih baik. Kecuali dia, Xiao Wu dan Ning Rongrong, 4 teman lainnya telah lulus ujian mereka. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga dapat ditingkatkan hingga lebih dari level 80 dan memiliki cincin roh ke-8, membuat kekuatan keseluruhan Shrek Seven melangkah ke tahap Spirit Douluo. Tang San percaya bahwa selama mereka tidak bertemu dengan Pinnacle Douluo yang kuat seperti Bos Saixi. Saudara San, apakah kamu baik-baik saja? Zhu Zuqing dan Bai Chengxiang berlari mendekat. Dalam pandangan mata mereka sebelumnya, mereka hanya melihat Tang San berbicara dengan Sagot Douluo Bos Saixi sementara dia sengaja merendahkan suaranya sendiri agar mereka tidak dapat mendengarnya. Melihat bagaimana Tang San berbaring di pantai, kedua gadis itu dengan cepat berlari ke arahnya. Tang San tidak mau bangun karena dia sangat lelah. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Semua orang lulus ujian ke-6, jadi saya hanya ingin tidur sebentar. Zuqing, ketika Mubai dan yang lainnya kembali, baru saja biarkan mereka menyerap semua cincin roh yang dianugerahkan, dan biarkan Rongrong bergegas dan beristirahat. Senior Bos Saixi mengatakan bahwa persidangan ke-7 kita akan berlangsung dalam 7 hari. Setelah berbicara, Tang San tidak bisa menahan rasa lelahnya, dan hanya tidur dengan grogi. Dia hanya merasa bahwa dia tidur sangat nyenyak. Tidak ada yang mengganggunya dari awal hingga akhir. Meskipun tidur bukanlah cara terbaik untuk memulihkan kekuatan roh, itu jelas merupakan cara yang baik untuk memulihkan kekuatan spiritual. Tang San merasa bahwa dia tidur selama 2 hari 2 malam, dan dia bangun begitu siang hari ketiga. Dia membuka matanya dengan kabur. Mungkin karena dia tidur terlalu lama. Tang San merasa kepalanya agak berat, tetapi rasa sakit yang membelah kepala sebelum dia tidur sekarang hilang. Kekuatan rohnya juga telah pulih sepenuhnya. Sepertinya ada sesuatu yang menopang kepalanya. Lembut dan penuh dengan kelembutan. Ketika dia mencoba mengangkat kepalanya, dia menabrak sepasang puncak yang bahkan lebih lembut. Kamu sudah bangun. Hanya ada satu orang di Shrek Seven yang menggunakan untuk memanggil Tang San. Dia akan tahu bahkan tanpa melihat. Menghubungkan apa yang dia sentuh dan suaranya bersama-sama, tidak sulit baginya untuk mengetahui apa yang dia tabrak. Tang San adalah perawan yang bonafit, tetapi bersama Dai Mubai, Oscar, dan Ma Hongjun selama ini, dia akan tahu beberapa masalah antara pria dan wanita. Xiao Wu, bagaimana kabarmu di luar? Dia secara alami mengacu pada jiwa Xiao Wu. Xiao Wu membungkuk untuk melihat Tang San dengan kepala tertunduk. Sekarang dia merasa malu karena Tang San menabrak tempat tertentu miliknya, dan menegakkan dirinya sebelum membantu Tang San berdiri. Kamu tidur begitu lama jadi aku keluar dan mencari udara segar. Tidak ada tempat tidur dan bantal di sini. Aku di sini bersamamu sehingga kamu bisa tidur sedikit lebih baik. Tidak ada pertanyaan yang diajukan, bantalan yang dirasakan Tang San yang begitu nyaman adalah paha kencang Xiao Wu. San kecil telah bangun. Tidak jelas siapa yang berteriak. Hanya dengan terburu-buru, semua orang mengitarinya tanpa ada satu anggota pun yang kekurangan. Namun, cara mereka memandang Tang San terasa sedikit aneh baginya.
Di mata itu, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Apa kabar kalian semua? Tang San bertanya dengan bingung. Oscar yang biasanya jujur sebenarnya menjadi galak. San kecil, karena kamu sudah bangun, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan skor kita. Skor? Berapa skornya? Oscar berbicara, skor tidak mempercayai pasangan Anda. Tang San tersenyum pahit, Ao kecil, apakah kamu demam atau apa? Bagaimana kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Apa awal dari klaimmu? Oscar berbicara dengan tidak senang, baiklah, San kecil, jangan main-main dengan kami. Kami tidak secerdas kamu, tapi kami juga tidak bodoh. Mendengar apa yang dijelaskan Zuking dan siang-siang tentang pertarunganmu dengan Bos Saixi, kami masih belum jelas. Apakah kami masih saudaramu? Akui saja, apakah kamu akan menghadapi Bos Saixi sendirian sejak awal rencana? Tang San terdiam sesaat. Bos Saixi berjanji untuk merahasiakannya, tetapi rekan-rekannya telah melihat semuanya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Pada titik ini dia hanya bisa bermain bodoh. Ao kecil, apa yang kamu katakan? Untuk siapa kamu menganggapku? Meskipun saya pikir bakat saya cukup baik, saya tidak mementingkan diri sendiri sampai berpikir saya bisa bertarung melawan Pinnacle Douluo. Anda pikir saya ingin menghadapinya? Bos Saixi sendirian, kan? Jangan lupa, cobaan saya adalah Seagot Nine Trials. Ketika kami semua berlari, Bos Saixi terkunci ke saya seperti dia menjadikan saya targetnya. Saya ingin pergi jika hanya aku yang bisa. Setelah dikunci oleh kekuatannya itu, jika bukan karena Golden Invincibility-ku, kamu akan dapat melihatku. Zuking berbicara seolah-olah benar-benar tahu tentang berbagai hal, kekuatan Seagot Douluo terlalu menakutkan. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana tamparan Bos Saixi mengirim Tang San ke laut berbentuk cincin dan membuatnya miring. Sungguh, San kecil, kamu tidak menutupi semuanya, kan? Dai Mubai juga membuka mulutnya. Tang San berbicara tanpa basa-basi, Bos Dai, Anda masih belum mengenal saya. Kapan saya berbohong sebelumnya? Untuk percobaan ke-6 yang pasti tidak bisa dilewati dengan kita semua bekerja sama, telah berubah menjadi sesuatu yang menumpuk ke saya sendirian. Jika saya memilih untuk menghadapinya sendirian, itu akan seperti memuaskan dahaga dengan anggur beracun. Omong-omong, keberuntungan memainkan faktor yang sangat besar kali ini. Jika Guardian Douluos dari 7 pilar suci tidak ada di sana untuk mendapatkannya digunakan olehku, maka kita mungkin benar-benar gagal. Aku hampir bisa yakin bahwa Bos Saixi akan dengan mudah menangkapmu jika dia merawatku. Dai Mubai mengangguk, dan berkata, baiklah. Kami akan mempercayaimu untuk saat ini. Tapi kamu harus ingat, San kecil. Kami bersaudara adalah satu. Jika ada bahaya, itu bukan urusanmu sendiri. Jika kamu benar-benar berniat mengorbankan milikmu, keamanan untuk membawa kita milik kita, maka kita tidak akan menjadi saudara kandung lagi. Apakah kamu mengerti? Tang San menjawab dengan sungguh-sungguh, kita semua adalah saudara kandung yang dapat meninggalkan punggung kita satu sama lain. Aku mengerti maksudmu, oh, benar. Rongrong, Xiao Wu, apa isi sidang ke-7 kita? Bos Saixi senior berkata dia akan membiarkan mengambil persidangan dalam 7 hari. Dia akhirnya berhasil mengaburkan jalannya dan beralih topik. Dia tidak ingin terus membicarakannya, karena jika ada lubang dalam argumennya, rekan-rekannya tidak akan membiarkannya pergi. Xiao Wu berbicara dengan tenang, jangan tanya saya. Uji coba saya hanya untuk mengikuti Anda. Saya tidak punya pemberitahuan. Ning Rongrong berbicara dengan rasa ingin tahu, Saudara San, saya juga ingin bertanya tentang itu. Pemberitahuan konten percobaan ke-7 saya adalah untuk membantu Tang San dalam menyelesaikan percobaan ke-7. Coba lihat, setelah mendengar apa yang mereka katakan, Tang San sendiri juga penasaran. Dia menggunakan fokus semangat pada merek trisulanya. Saat semua orang menyaksikan, Tang San mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam, percobaan ke-7 Seagot, alat ilahi, Unsede, Trisula Seagot.